di dalam hidupmu dan hidupku hari-hari, di dalam hidup kita manusia kita ini ada dua kodrat, ada dua sifat, ada dua gairah di dalam diri kita tanpa kita sadari. Kodrat itulah yang akan menjadi pilihan hari-hari hidupmu. Di dalam kodrat ilahi dan di dalam kodrat dosa ini, semua ada di dalam diri kita. Kalau kita lahir dengan rupa Adam, kita penuh dengan kodrat dosa. Tetapi kodrat ilahi itu pun ada. Oleh sebab itu, karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus hadir di muka bumi ini. Dia sedang merangsang untuk kodrat ilahimu bertumbuh. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari belajar akan tatanan Allah, Anda mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah roh Bapa itu sendiri. Karena Yesus tidak bisa melakukan itu. Dia sudah naik ke surga. Makanya Dia utus Roh Kudus yang hari ini bersama-sama dengan kau dan saya. Itu adalah roh Bapa itu sendiri. Tetapi saudaraku, seringkali kita menampik roh Bapa itu, dan kita menampik untuk mendengarkan suaranya, dan kau lebih menumbuhkan kodrat dosa dalam diri kita. Coba kita lihat di dalam Roma 7:21-24. Paulus menuliskan begini, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Wah, ini tanda stresnya Paulus, saudaraku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dia tulis begini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam tulisan ini, saudaraku, itu digambarkan ada kontradiktif dua kodrat di dalam diri Paulus. Sekarang pertanyaannya adalah, Paulus menulis ini itu sebelum dia mengenal Yesus atau sesudah dia mengenal Yesus? Coba Anda telusuri itu. Roma 7:21-24 ini, apakah ini pergumulan Paulus sebelum mengenal Yesus atau sesudah mengenal Yesus? Kembali lagi, ada beberapa paparan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 6. Dikatakan begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dalam tulisan Paulus ini, saudaraku, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bercacat kalau dia dilihat dari sudut pandang hukum Taurat. Paulus tahu apa yang baik, Paulus tahu apa yang jahat dalam ukuran hukum Taurat yang dia percayai. Anda harus tahu, sebelum dia mengenal Yesus, Paulus adalah pribadi yang sangat patuh, taat kepada hukum Taurat. Kalau boleh dikatakan, dia profesornya di bagian itu. Dia hebat, dia sangat mengerti. Bahkan dikatakan dengan jelas, dia tidak ada cacatnya melakukan hukum Taurat. Berarti boleh kita pahami, saudaraku, Paulus sangat mengerti bahwa dirinya sangat sempurna melakukan itu semua. Tidak bercacat, tidak bercelah. Oke, simpan dulu Paulus. Kita buka Matius 16 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, kalau demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dari dua gambaran perikop ini, saudaraku, Paulus dan anak muda kaya ini, mereka adalah dua pribadi yang bisa dikatakan bernilai tidak bercacat di dalam hukum mereka. Betul nggak, saudaraku? Betul? Mereka sempurna melakukan semua itu, tetapi mereka belum sempurna di mata Allah Bapa. Mereka belum sempurna di mata Tuhan. Maka kalau kita tarik di dalam tadi Roma 7 ayat 21 sampai 24, pengertian yang baik dan yang jahat. Ketika Paulus berkata, aku tahu yang baik, tetapi ada kuasa yang jahat yang lain di dalam diriku yang menggerakkan diriku. Itu pasti tidak berorientasi kepada kebaikan atau kejahatan secara hukum, saudaraku. Tetapi kebaikan atau kejahatan dalam perspektif Allah. Saya ulang sekali lagi ya, ayat tadi ya, Roma 7 ayat 21 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini yang baik dan yang jahat ini bukan berbicara tentang hukum, kebaikan atau kejahatan di mata hukum, bukan. Tetapi kebaikan atau kejahatan di perspektif Allah. Sampai di sini nangkep dulu nggak? Amin? Nangkep ya? Jadi di dalam sudut pandang Allah, perspektif Allah itu adalah perspektif batiniah yang lebih mendalam dari sekedar hukum atau aturan. Dan perspektif Allah itu adalah gerak-gerik kehidupan yang dipandang dari sudut perasaan Allah di dalamnya. Udah deh, gampangnya beginilah, daripada kalian ribet. Tuhan lihat hatimu. Nanti saya pakai jurus perspektif. Yang tua-tua ribet nanti ngomong apa pendeta ini perspektif. Wes gampangnya, Tuhan lihat hati. Tuhan tidak dipatok dengan hukum. Deal dulu sampai di sini, paham? Puji Tuhan. Saya sudah tahu, saudara, makanya saya sederhanakan itu. Itulah gunanya pengkhotbah. Harus bisa menyederhanakan. Kalau jeruk itu tak oncei kabeh jelek bulir-bulirnya nyok mam. Nanti tak kasih buah jeruk, ngupasnya nggak paham ya. Kalau dulu Paulus memahami kebenaran atau standar kebaikan secara moral hanya sebatas ukuran hukum. Dulu begitu Paulus. Tetapi setelah Paulus mengenal Yesus dan dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Kan begitu? Kan Yesus naik ke surga dulu baru ada Paulus kan, betul kan? Dari Kisah Para Rasul kan, baru muncul itu gerakan dari Paulus. Berarti kan Roh Kudus sudah ada waktu itu. Roh Bapa itu sudah ada. Dan dia dimateraikan dengan Roh Kudus ketika dia mengakui, dia percaya kepada Yesus. Dia baru bisa memasukkan pergumulan dirinya yang utuh, yang baik, yang benar, bukan lagi menurut hukum Taurat yang dia pahami secara katam, tetapi dia mulai mengukur semuanya, kebaikan yang harus dia perbuat, yang harus dia gumulkan.
di dalam perspektif Allah. Nah, itu yang membuat transformasi berubah seorang Paulus. Dulu dia menganiaya orang-orang Kristen, padahal dia katam, dia tahu apa yang harus dia perbuat di dalam hukum Taurat, tetapi tidak bisa mencapai kesucian Allah. Dia melakukan hukum, banyak orang melakukan hanya di sini. Hukum itu mentok di sini, saudara. Tapi engkau tidak bisa menyentuh Allah. Karena banyak orang beragama berhenti di liturgi doktrinal dan dia berhenti di sini, tetapi tidak pernah menyentuh pribadi Allah. Gambaran Paulus ini berubah ketika dia memandang, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika dia mengerti siapa dirinya, dan dia diubahkan dalam sudut pandangnya, bagaimana dia memandang melalui perspektif Allah. Gimana toh Pak memandang dalam perspektif Allah? Tak buat singkat lagi begini. Apapun gerak-gerik hidupmu, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau gumulkan, apapun yang sedang kau pikirkan, apapun yang akan kau ucapkan, apapun dalam hidupmu yang akan kau lontarkan dalam pribadimu, engkau lihat dalam perspektif Allah. Adakah aku mendukakan perasaan Allah atau tidak? Dulu Paulus pintar secara teolog, benar nggak saudaraku? Ilmunya katam, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana Allah melihat semua tindakan Paulus. Dia tidak memikirkan hal itu. Tetapi semenjak dia mulai mengalami Yesus dalam hidupnya, Roh Allah, Roh Bapa itu menuntun hari-hari hidupnya. Orang yang intelijennya, makanya toh kecerdasan spiritual itu penting, tetapi kecerdasan intelektual juga penting, saudaraku. Kalau goblok begini, ininya bodoh, spiritualnya main, nanti jadinya mistis. Benar saudaraku, kekristenan banyak yang tidak diisi di dalam intelektualnya, dia bodoh, tetapi dia main di spiritual, jadi mistis. Dan kalau intelektual main, spiritual tidak ditumbuh kembangkan, saudaraku. Gak bisa, gak ada kuasanya. Apa ya jenenge bantat? Kue itu gak ngembang, bolu kukus itu gak ngembang. Lu kok cilik, kok jadi adonan, kok sama? Itu gagal. Nah itu sama. Alangkah baiknya intelektual dan spiritual itu beriringan berjalan, saudaraku. Lah itu loh, bagaimana? Itu yang susah menyentuh. Untuk memahami paragraf Roma 7 ini, tadi kalimat itu ya. Kalimat nih saya ulang lagi biar Bapak Ibu sadar, karena banyak yang tidak bawa Alkitab kan di sini. Besok kalau TV-nya mati nggak tahu loh. Minggu depan TV-nya dimatiin apa biar bawa Alkitab ya teman-teman ya. Oh bawa handphone ya, nggak apa-apa. Paling tidak ada usaha mencari ya. Tadi Roma 7:21. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Kata baik ini tolong dipegang. Yang jahat itu ada padaku. Yang jahat, baik jahat. Oke, kita belajar ya. Begini saudaraku, yang pertama kita belajar kata jahat. Kata jahat di sini ini, kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam Yunani, itu memiliki arti adalah natur yang buruk. Dalam bahasa Yunaninya kakos. Natur yang buruk itu hubungannya dengan pikiran, perasaan, feeling yang buruk, pikiran yang buruk. Jadi intinya begini. Kalau ini tadi dikatakan begini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, pikiran yang jahat, perasaan yang jahat itu ada padaku. Jahatnya itu bukan jahat secara moral umum yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, enggak loh. Ngerti nggak saudaraku? Jahatnya itu timbul jahat di mata Allah. Manusia seringkali begitu. Dia sudah tahu apa yang baik, tetapi masih saja timbul karena kodrat dosa itu naturnya ada dalam dirimu dan diriku.
Dan engkau dan saya tidak sadar bahwa kodrat dosa itu seperti monster yang sedang kau beri makan, dan itu akan membesar, saudaraku. Kau pelihara dengan cara apa? Dengan engkau memberi makan dengan pikiran yang jahat, perasaan yang jahat tentang sesamamu, tentang siapapun, tentang Tuhan, tentang apapun dalam lingkunganmu. Itu yang disebut dengan jahat dalam bahasa Yunani-nya kakos. Itu natur yang buruk. Contoh, ada orang hadir ke rumah saya, datang membawakan makanan. Saya kalau tidak melihat dari sudut pandang perspektif Allah, oh ini berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untukku hari ini. Bener nggak? Bener nggak? Ada tiba-tiba orang datang bawa makanan banyak atau bawa apapun. Pastor, ini untuk pastor, jadi berkat untuk pastor. Kalau hati saya baik, hati saya murni, saya bisa berkata, terima kasih loh ya, engkau ini dikirim Tuhan untuk memberkati saya. Dan saya percaya hatimu baik memberkati saya. Tapi kalau saya punya pikiran yang jahat, niat jahat, saya bisa berpikir, Kimi Hopo ngirim-ngirim ke tempat saya. Kayak sinetron Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu. Kenapa dia mengirim-ngirim makanan kepada saya? Itu niat jahat. Itu mulai asumsi kepada orang itu. Dia mulai berpikir negatif kepada orang itu. Itu tidak melanggar hukum. Betul nggak? Dipidanakan saya pun tidak kena. Karena asumsi. Betul nggak saudaraku? Loh ki aku ngomong bisa apa lah? Paham nggak nih? Wis tak medun wis ben paham. Tetapi itu melanggar di mata Tuhan. Ngeri loh saudaraku, kalau engkau memikirkan perasaan Tuhan, apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh berusaha mau hidupmu baik di mata Tuhan, dan engkau mau menjauhi kakos dalam dirimu, itu kalau kau breakdown, setiap detik itu dalam hidupmu itu bisa meleset. Karena respon di samping-sampingmu ini bisa mempengaruhi timbul nggak, dan itu timbul itu hanya detik itu keluar. Makanya Paulus sampai kadang berkata, aku manusia celaka. Kan kenapa? Karena dia frustasi, saudaraku. Karena di setiap momen hidup kita halus meleset. Nangkap nggak saudaraku? Sedikit aja kita udah gagal. Nah, maka dari itu saudaraku, kalau kita sudah menyadari akan hal ini, keburukan dalam kita berpikir, berperasaan, kita mulai hati-hati, karena itu akan terekspresi dalam tindakan kita. Tapi tindakan itu tidak mudah dilacak, dan itu tidak salah secara moral, dan tidak salah secara hukum. Berbeda dengan satu kalimat Yunani yang berkata parabasis. Parabasis itu lebih kepada pemberontakan. Contoh, pemimpinmu ngomong A, Anda berontak ngomong B. Itu kelihatan. Itu jahat secara hukum kelihatan. Paham ya saudaraku? Ada dua, parabasis sama kakos. Kalau kakos itu tidak terlihat. Innermu di dalam, engkau yang tahu dengan Tuhan. Kalau parabasis terlihat secara hukum kau salah, jahat, membunuh, mencoba untuk mematikan orang lain, merusak nama baik orang lain, itu parabasis. Lah, kalau parabasis gampang, kau salah dihukum selesai. Tapi kalau kakos, kau yang tahu saudaraku, engkau harus berurusan dengan roh Bapa itu, Roh Kudus itu, hari-hari hidup. Adakah aku salah Bapa? Adakah aku? Makanya jangan melecehkan Tuhan loh saudaraku. Menghujat Roh Kudus itu setengah mati loh. Kau sedang menghujat Allah Bapa itu sendiri. Ojo sembarangan berjanji, jangan sembarangan nasar, jangan sembarangan kau nangis-nangis bombay. Kau katakan Roh Kudus tolong aku. Kau sedang ngomong sama Allah Bapa lo itu. Terus kau ingkari semuanya. Kau tidak berbuat apapun dengan apa janjimu. Kau bahaya saudaraku.
Seperti 2-3 minggu yang lalu saya ajarkan, menghujat Roh Kudus tidak selalu berbuat sesuatu yang yang kelihatan jelek sekali, enggak. Tetapi begini, ketika engkau tidak bisa dijadikan partner kerja Allah Bapa di bumi ini, engkau sudah menghujat Roh Kudus. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika engkau sudah tahu kebenaran, seperti yang Paulus katakan, aku tahu apa yang baik. Yang baik dalam bahasa Yunani adalah kalos. Spirit hati yang baik, pikiran yang baik, feeling yang baik. Aku tahu apa yang baik, tetapi engkau terus melayani kodrat dosamu. Engkau besarkan monster dirimu. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Sudah dikasih tahu, jangan nonton film gak bener, kau masih saja nonton. 1 kali lagi, gak apa-apa. 1 kali lagi, gak apa-apa. 1 kali lagi. Engkau sedang menghujat. Sudah dikasih tahu gak usah gosip, jangan gosip. Apalagi saya mengajarkan dusta iblis, gosip, fitnah, terus apa? Apa sampai pinter. Apa? Gosip. Ayo balik nih satu-satu. 1, 2, 3 apa? Kurang kompak. 1, 2, 3. Loh, kok fitnah? Kalau sudah tahu, saudaraku, dan kau lakukan terus, kau menghujat Roh Kudus. Kau tahu itu kakos, sesuatu yang mendukakan perasaan Allah. Kau lakukan gosip, kau lakukan fitnah, kau punya sakit hati, kau simpan segudang sampah dalam hatimu. Kebencian, kedengkian, tidak suka, berasumsi, ngutuk sana, ngutuk sini, itu semua kakos, saudaraku. Kalau kau sudah tahu, saudaraku, kenapa kau lakukan itu? Tapi itulah manusia. Dablek. Khotbah sampai sak meniran mengenai yo sak mari. Pendetone jerat-jerit, ngamuk, masih tidak berubah. Masih sedekap. I know. Saya tahu. Terus saya tahu terus apa? Lakukan. Anda berjuang, saya juga berjuang. Jangan dikira pendeta tidak kebal dengan sakit hati, sakit hati. Sama. Kadang saya sampai berpikir, Tuhan, saya kalau doa dalam keheningan ya, saya ngomong, Tuhan, jemaat di Semarang itu mudeng ya, tak khotbah ya. Balik mudeng orang mari-mari ya. Tuhan nanti jawab dalam hati saya, mudeng rak mudeng biar rohku yang bekerja, Stephen. Oh iya ya wis Tuhan, pokoknya suarakan saja. Iya saya suarakan. Tetapi secara manusia, kok dua bleknya ngomong ini ya Tuhan, dua bleknya apa? Enggak oh ya, baik ya. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama mulai mengerti sekarang. Kata yang baik itu adalah kalos, yang berarti di dalam hatimu ada dalam perspektif Allah, kehidupanmu itu adalah sebuah keindahan di mata Tuhan. Apa ya, sebuah kecantikan atau sesuatu yang berharga di mata Allahmu. Jadi ketika Allah Bapa itu melihat hidupmu dan hidupku, dia bisa berkata, aku menikmati hidupmu nak. Keren loh, anak begini ini keren. Kok bisa ya? Dia berjuang loh, luar biasa. Di zaman yang begini beratnya dia bisa. Lah itulah kalos, saudaraku. Ayo diulang. Yang jahat apa? Pak Kos. Oh Kak Kos. Yang jelek, yang baik. Kalos. Yang berontak itu apa? Para setan, bukan para basis. Kalau para basis kelihatan, tapi kakos tidak kelihatan. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, kebaikan yang harus kita tampilkan untuk menyenangkan hati Bapa adalah kebaikan yang bersifat batiniah. Secara kalos punya kualitinya di hadapan Tuhan. Di dalam tahap pergumulan seperti ini, Paulus dia begini, saudaraku. Dia sadar, dia berkata, ada monster yang ada pada diriku.
Tetapi di sisi lain ada benih ilahi, kodrat ilahi yang sedang bertumbuh. Aku suka hukum ini, tetapi di dalam diriku ada sesuatu yang jahat yang terus mengerjakan juga hukum itu yang berbahaya dalam diriku. Hal ini sama dengan ada dua gairah, dua hukum dan dua standar moral. Begitu kuatnya monster di dalam dirimu dan diriku. Begitu kuatnya monster di dalam diri Paulus, sehingga Paulus merasa aku orang tawanan. Aku merasa ditawan. Aku merasa bukan orang yang merdeka di dalam kehidupanku. Bahkan sampai dia berkata, aku manusia celaka. Keinginan hatinya untuk berbuat baik, kalos itu sering ditenggelamkan, sering dikalahkan oleh sesuatu yang jahat, kakos itu di dalam dirinya. Apakah Bapak Ibu juga sering mengalami itu? Sering nggak? Duh, ya aku ngomong sopo tah. Sering nggak Bapak Ibu? Sering. Kok malu-malu begitu, kenapa sih? Ini perjamuan kudus hari ini. Kita mau nekat buat Tuhan. Nggak usah malu-malu jawab orang sih, beneran atau salah kok. Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Sering. Coba renungkan. Sering menang yang kakosnya atau kalosnya? Puji Tuhan, ada yang berjujur loh. Kakos, kencang ya. Kalau engkau tidak, saudara, begini, ada satu titik di satu momen di mana kakos ini tidak bisa lagi terkontrol dan kau rusak, saudaraku. Manusia lama kita akan semakin membesar, semakin kuat, semakin mempengaruhi dan mengekang hidupmu dan hidupku. Maka dari itu akan ada banyak orang-orang, Anda akan menemui, kenapa ya orang sudah sekolah teologi, bahkan pelayanan, bahkan hafal semua ayat. Misal ketemu, Pak, Yohanes 1 ayat 6 berapa, apa Pak? Dia kayak kita berjalan. Saya aja nggak hafal, saudaraku. Tapi belum tentu orang-orang begitu dia menghidupi atau menumbuhkan kalos di dalam dirinya. Hati-hati loh, saudaraku. Hati-hati, sungguh hati-hati. Makanya saya sampai ngomong beberapa waktu yang lalu di live doa malam, saya sampai ngomong begini. Orang yang sederhana, yang tidak mengenal teologi dengan begitu rumitnya, tidak melihat namun percaya dengan sungguh-sungguh, dia pegang saja perintah Tuhan dalam hidupnya. Dia berjalan dengan kesederhanaannya. Dia berjalan terus hari-hari hidup, menata hidup. Dia lebih mulia ketimbang jadi orang teolog, pendeta seperti saya, memahami segalanya, tetapi saya tidak bisa menghidupinya. Renungkan hal ini, saudaraku. Saya ngomong ini supaya kalian sungguh-sungguh mulai hari ini. Kau harus melihat pengalaman-pengalaman hidupmu berulang-ulang. Janganlah dirimu menjadi tawanan hukum dosa. Janganlah dirimu menjadi tawanan akan kodrat dosa di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi manusia yang celaka, saudaraku. Benar. Di dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau begini, saudaraku, apakah kita terus berputus asa dengan keadaan kita? Kita tahu apa yang baik, tetapi daging kita menyerang. Terus kita tahu apa yang baik, kejahatan terus menyerang. Jangan putus asa, tetapi semakinlah engkau melekat kepada Dia. Lupa, melekat itu dengan cara apa? Kau harus punya waktu dengan Tuhanmu di dalam 24 jam 7 hari. Engkau harus terus setiap menit, setiap detik. Kau nyetir mobil, kau ketemu orang, kau bekerja, engkau kuliah, engkau apapun itu, engkau pegang tangan Tuhan terus. Roh Kudus itu jangan sampai lepas dari dirimu. Kalau kau tahu kau meleset, segera balik, segera, jangan tunda. Langsung minta maaf karena engkau sedang melecehkan roh Bapa itu sendiri, dan kau katakan, Bapa ampuni aku. Aku salah Bapa, ampuni aku. Aku mau berjuang Bapa, tolong aku ya Bapa. Tuhan tuntun lagi.
Nanti sampai di satu titik, saudaraku, kakos itu mati, berangsur mati kering, saudaraku. Dan benih anak ilahi, benih ilahi, anak Allah itu akan semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh. Akhirnya sampai di satu titik kau bisa merasakan, apa yang harus kupilih dalam hidupku. Oh, kalau begini nggak boleh, ini meleset, nggak boleh. Oh, begini oke. Oh, begini boleh. Oh, ini oke. Anda mulai tahu, saudaraku. Tapi itu memang butuh waktu. Anda butuh punya jam terbang bersama dengan Bapa di dalam keseharian hidupmu. Paulus berkata begini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Mengapa Paulus berkata mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Sebab sementara ia di dalam pergumulannya, yaitu dengan akal budinya melayani hukum Allah atau kehendak Allah, tetapi tubuhnya seringkali hamartia, seringkali meleset, seringkali tidak tepat. Tetapi di dalam itu semua, dia bersyukur, dia punya satu pattern yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi contoh dalam hidupnya. Enak loh jadi orang Kristen itu, sudah ada contohnya. Betul nggak? Deal dong. Dia manusia, normal manusia, lahir, gede dengan natur manusia. Dia bisa memberi contoh kepada engkau dan saya. Dia bisa menyenangkan Bapaknya. Dia bisa, berarti engkau dan saya bisa. Dia mengesampingkan harga diri, kepentingan diri, dan segalanya. Dia bisa, berarti engkau dan saya harus bisa. Bahkan dia mau rela mati untuk sesamanya. Dia rela mati untuk menyelesaikan mandatnya. Dia bisa, Anda dan saya harus bisa. Gampang, sudah ada patternnya. Yesus bisa, berarti engkau dan saya bisa. Deal dulu. Deal. Enak loh jadi orang Kristen itu. Sudah dikasih pattern, dikasih jalan, ditunjukin jelas, dikirim roh yang menguatkan kau dan saya. Ora manut meneh. Dikirim pendeta ngamuk-ngamuk, yo ora manut. Neh opo karepmu? Kurang apa coba? Hah? Kurang ajar namanya. Asik gak? Itulah. Jadi sekarang perjuanganmu dan perjuanganku apa? Supaya seperti Yesus. Kalau mau seperti Yesus, berarti kakos harus dimatikan, kalos harus dihidupkan. Kalau enggak, engkau tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas Bapamu di bumi ini sampai tuntas. Enggak akan. Nilaimu pasti fail. Sekarang yang kita kejar adalah nilai Yesus. Oke, patternnya Yesus sudah dapat nih. Nilainya Yesus berapa, saudaraku? A+, betul nggak? Lah, engkau dan saya nilainya berapa sekarang? Lah, itu ukur. Apalagi yang sudah lawea, yang sudah laula, yang sudah deadline-nya deket, nilaimu masih fail, masih C. Oi, berjuang. Saya aja umur 40 udah takut, saudaraku, nilaiku di mana? Aduh. Oke, saya ada sebentar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya. Mumpung perjamuan kudus dipanjang-panjangin sekalian. Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau tetap, kalimat tetap di dalam firman-Ku, maka engkau murid-Ku. Kau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dirimu. Tetap di dalam firman adalah pergumulan sepanjang hidup. Makanya nanti saya akan isi khotbah-khotbah ini, saya tidak akan buat PA deh jadinya, repot. Tapi di dalam khotbah saya akan masukkan unsur-unsur PA di dalam itu. Jadi kalau PA saya belajar bahasa Yunani ya saya nanti ngiler. Nanti saya buat di YouTube aja. Nanti kalian bisa belajar di situ. Bapak Ibu, saya mau ajarkan begini. Coba kita lihat Lukas 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Loh, Lukas 16 ayat 11 ini gambaran, saudaraku. Secara manusia, secara hukum, kita sudah tahu, jangan melayani dua tuan. Betul nggak? Don't serve two masters.
Kamu tidak bisa menjadi budak di dua tuan. Karena engkau akan mencintai yang satu dan membenci yang satu. Itu kita sudah tahu secara intelektual. Tetapi kodrat hidup kita, kodrat anak-anak Tuhan dalam hidup kita tidak mau memilih. Kenapa? Karena engkau lebih memilih membesarkan kakos. Engkau memilih mamon ketimbang Tuhan. Tidak setia dalam hal mamon atau tidak jujur, itu maksudnya adalah engkau masih mengharapkan dunia ini. Kita kalau doa, saudaraku, kita mulai benahi. Doa kita itu jangan seakan-akan Tuhan itu tidak tahu langkah selanjutnya. Ngerti nggak, saudaraku? Kayak kita toh. Kita misalnya nyetir ya, kita sudah mahir nyetir puluhan tahun. Anak saya Hansel baru bisa les nyetir kemarin. Di sebelah saya ngomong, Pah, Dedi, hati-hati, kanan, kiri, kan. Ngamuk enggak? Ayo, jawab. Marah enggak ada? Dedi, dipegang remnya. Enggak boleh begitu, Dedi. Kalau di stopan terus netral, enggak boleh di D terus. Nanti rusak mobilnya. Butrek enggak? Hah? Lah itu orang Kristen tuh begitu. Tuhan, aku mau ini, Tuhan, ngatur, Tuhan. Udah deh, ngomongnya begini kalau doa, Tuhan, kehendak-Mu biarlah terjadi dalam hidupku. Aku mau bersyukur, apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya baik. Tidak perlu meminta. Loh, nanti akan ada yang komplain sama saya, loh, nggak boleh minta. Boleh, nggak salah. Tetapi semakin matang dirimu, semakin dewasa. Nggak usah kau ucapin, nggak usah kau ketik. Tuhan tahu nggak apa kebutuhanmu? Jujur, tahu nggak? Ya, tahu, simple toh. Berarti di dalam diam saya, di dalam ucapan syukur saya, dan saya berkata, jadilah kehendak-Mu atas hidupku hari ini, Bapakku. Ceritanya ini, aku ngatur kamu, Bapak. Aku percaya apapun yang kau tuntun dalam hidupku, semua terbaik. Pokoknya jangan tinggalin aku. Aku mau nekat buat Anda. Masih asik kok. Orang-orang yang mencintai mamon tidak akan dipercayai memiliki harta yang sesungguhnya. Karena harta yang sesungguhnya itu adalah kebenaran itu. Maka dari itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tadi juga dikatakan anak muda itu lebih mencintai hartanya ketimbang mencintai Tuhan. Dia tidak berani melepaskan itu semua. Maka dari itu, kalau engkau mau mengiring Tuhan tetapi engkau masih setengah-setengah, pikirkan ulang. Daripada setengah-setengah juga nggak ada gunanya. Yang suam dimutahkan Tuhan. Kalau engkau berani mengiring Tuhan, kau berani melepaskan semua kesenangan hidup apapun itu, dan engkau serve, melayani hanya Tuhan saja. Karena ketika engkau melayani Dia, maka engkau akan mengerti bahwa ketika aku memilih Tuhan, ketika aku menikmati Tuhan saja, maka aku menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu, kalau dalam bahasa Yunani-nya, aleitinon. Aleitinon itu truth, kebenaran. Maka engkau akan mengalami kebenaran yang murni, dan engkau akan sadar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini engkau sudah mulai mengerti. Kebenaran di dalam Tuhan akan membawa dirimu dan diriku menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau bisa menumbuhkan cintamu kepada Tuhan, kau bisa menyentuh perasaannya sampai di titik Tuhan berkata, aku berkenan dengan hidupmu, anakku. Tetapi ingat baik-baik, kalau Tuhan sudah mulai berkata, aku berkenan kepada dirimu, nak, aku mengasihimu, nak, engkau orang yang kutandai, nak, engkau sahabatku, engkau partner pelayananku, engkau biji mataku. Iblis tidak tinggal diam. Amin. Lemes. Amin. Lu memang itu. Ayub ditandai Hajar. Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dicobai. Kalau hari ini engkau berjuang, kalos itu terus bertumbuh sampai level tertentu, dan Allah Bapa berkata, dia seperti putraku, dia berjuang di bumi itu. Aku mengasihimu, nak. Aku lihat engkau berkenan di hadapanku. Setan langsung sopo kai? Siapa itu?
Yoab. Oke. Cari Yoab. Serbu Yoab. Apakah dia tetap terus berkenan di hadapan Allah Bapa? Serbu Yoab. Kau harus punya kekuatan di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan itu pikul salib. Kau ikut jalan Tuhan. Kau masuk Via Dolorosa sampai di Golgota. Bahkan pun kau harus mati. Kalau mati pun kau di hadapan Tuhan, it's okay, gak masalah. Amin. Berani berjuang. Kita tumbuhkan kalos dalam hidup kita. Mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh menyenangkan perasaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus.